Karena bagi kami ketika orang menghadapi musibah, yang paling penting adalah pada saat musibah terjadi mereka masih bisa makan, gitu. Itu kita perkuat agar masyarakat memiliki cukup ketahanan untuk menghadapi segala situasi, segala musibah yang ada. Di samping kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap dakwah, terhadap amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh NU pada masyarakat, agar masyarakat lebih memiliki kedewasaan dalam setiap menyikapi, karena yang dibutuhkan sebetulnya ketika orang menghadapi sesuatu itu adalah kedewasaan, dan ciri dari kedewasaan itu adalah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika dia menghadapi sesuatu itu. Tadi Kiai Hasan menyebutkan untuk menghadapi ini ada ketahanan ekonomi begitu ya. Nah, langkah-langkah dari NU sendiri untuk tetap menjaga ketahanan ekonomi itu seperti apa yang dilakukan oleh NU sampai saat ini yang sudah dilakukan? Ya, kami gencar melakukan promosi pada warga bahwa cara pandang warga terhadap makanan itu harus berbeda, harus berubah. Kalau dulu orang berkata belum makan kalau belum makan nasi, atau meskipun dia sudah makan apa saja, itu harus berubah. Oleh karena itu kemudian salah satu yang harus muncul dari kesadaran itu adalah bagaimana masyarakat kembali membudidayakan, memanfaatkan sekecil apapun tanah pekarangan yang mereka miliki. Dulu pagar rumah itu umbi-umbian, ya, kacang-kacangan atau sayuran, itu harus dikembalikan lagi. Pekarangan belakang rumah, depan rumah, samping rumah, lebih-lebih sawah, pasti harus diberdayakan untuk kepentingan tanaman pangan yang mereka pasti membutuhkan setiap saat. Minimal kami ingin merubah mindset masyarakat, mindset warga NU bahwa makanan itu tidak harus beras, gitu. Nah, sekarang soalnya sudah berubah lagi bagi anak-anak kami. Jadi makanan itu sudah beda lagi, sudah tidak lagi beras, tapi makanan itu sudah gandum, sudah hamburger dan lain sebagainya itu. Ya, itu terus kita upayakan. Itu salah satu yang kami lakukan di samping peningkatan pendidikan kualitas keterampilan pertanian mereka diantaranya. Oke. Terima kasih Kiai Hasan. Ini kita akan menyapa lagi Tribuners. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini ada dari Wiyoko. Di era pandemi ini pemerintah banyak melakukan kebijakan. Bagaimana kita mensikapi kebijakan-kebijakan ini, Kiai? Yeah. Kira-kira begini, kalau saya sebagai masyarakat yang terdampak ataupun yang terdampak tapi tidak langsung menyikapi semua kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau oleh sebuah institusi untuk kepentingan kita, itu harus kita pandang dengan positif thinking, kira-kira begitu. Ya, apapun background yang ada itu. Meskipun nuwun sewu, dalam setiap bencana itu kan yang dilakukan oleh pemerintah itu kan tidak terorganisasi secara baik, sehingga yang menonjol itu ketidakberdayaan masyarakat. Tidak bagaimana mendorong agar masyarakat itu segera berdaya, agar masyarakat itu memiliki semangat kembali untuk membangun kehidupan mereka, tapi bagaimana pemerintah memberi untuk kebutuhan itu penting menurut saya, tapi tidak kalah pentingnya adalah penyadaran masyarakat bahwa bencana ini bukan segala-galanya. Bencana itu bukan berarti kiamat. Nah, karena itu ketika erupsi Merapi 2010, ketika gempa di Bantul 2006, yang pertama kami lakukan pasar untuk memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa mereka masih hidup,
dan mereka harus mempertahankan kehidupan itu. Bagus apa yang dilakukan pemerintah, tapi menurut saya tetap harus dilakukan secara terorganisasi secara baik dan memberdayakan masyarakat. Ya. Oke, Hasan, selanjutnya ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya Hasan. Ini pertanyaan dari Mona Krisdinar. Sebagai salah satu komponen civil society, bagaimana peran pesantren dalam meredam atau memerangi hoax yang beredar di masyarakat? Memerangi apa? Memerangi hoax dan yang beredar di masyarakat. Ya, kan apa yang kita lakukan itu kan cenderung dipengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari. Kalau kita biasa melihat satu kejelekan dan mendengar satu kejelekan, maka lama-lama kita akan toleran terhadap kejelekan itu. Demikian juga dengan hoax. Setiap kali kita sering melihat hoax, mendengar hoax, maka kita lama-lama akan dipengaruhi, kita toleran terhadap itu. Oleh karena itu, menurut saya, karena kejujuran itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup, semua orang harus mampu memilah dan memilih semua informasi apapun yang masuk pada dia, sehingga dia tidak terpengaruhi oleh itu. Bahkan kalau mungkin dia melawan dengan cara dia melindungi dirinya dari pengaruh. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Kiai Hasan dan terima kasih juga untuk seluruh Tribuners yang sudah bergabung bersama dengan live streaming Tribun Jogja. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan itu tadi perbincangan kita pada siang hari ini Tribuners. Terus saksikan live streaming Tribun Jogja karena setiap hari Tribun Jogja akan hadir dengan beragam tema-tema yang menarik lainnya. Nauris bersama dengan Kiai Hasan yang sudah hadir pada siang hari ini mohon pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.